Teman-teman, bullying bukanlah sekedar bercanda. Ini adalah tindakan yang menyakitkan dan bisa berdampak panjang bagi korban, baik secara fisik maupun mental. Bentuk bullying bisa berupa kekerasan fisik, ejekan, penghinaan, pengucilan, bahkan cyberbullying melalui media sosial. Sayangnya, bullying seringkali dianggap hal biasa, padahal satu kata yang menyakitkan bisa menghancurkan rasa percaya diri seseorang, bahkan tak jarang menyebabkan depresi, trauma, hingga keinginan mengakhiri hidup. Arsyad untuk baca puisinya. Mulai Arsyad. Pahlawanku, engkau rela mempertaruhkan nyawamu untuk melawan para penjajah demi negara Indonesia. Dan kini negara Indonesia sudah hidup aman dan tentram. Oh pahlawanku, aku tak tahu bagaimana cara membalas jasa-jasamu yang telah engkau korbankan untuk negara ini, Indonesia. Aku hanya bisa mendoakanmu di sini, wahai pahlawanku. Terima kasih atas jasa-jasamu. Semoga engkau tenang di sana dan jasa-jasamu akan abadi di dalam hidupku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo seluruh pemirsa BKM News Berita Kota Makassar. Satu informasi 4 media bisa dibaca, didengar, dan bisa ditonton. Bersama saya Alika kembali dalam program Ada Alika. Kalau ada aku, maka aku bersama dengan orang-orang berprestasi, tentunya juga menginspirasi. Nah pemirsa BKM dimanapun Anda berada, kali ini di studio 1 Berita Kota Makassar, lagi-lagi pemirsa, saya menghadirkan bintang tamu yang tak kalah spesialnya dengan podcast-podcast aku sebelumnya. Kali ini saya menyasar lagi putra-putri cilik yang tentunya punya banyak prestasi di dunia pageant, dan kali ini mereka menangi dalam ajang putra-putri cilik Heritage Nusantara Sulawesi Selatan di tahun 2024 kemarin. Jauh-jauh dari Parepare, mereka akan berkisah tentang bagaimana prestasinya diraih dan apa yang mereka lakukan sehingga sampai saat ini mereka bisa tampil percaya diri dan juga menorehkan prestasi berkat kerja keras mereka. Mari kita bahas lebih lanjut bersama dengan putra-putri cilik yang sudah ada di samping saya yang ganteng dan cantik ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kurang semangat, saya perlu dong semangat kalian ya. Coba dong supaya saya di sini juga kayak bisa tertampar semangatnya karena kalian berdua ini. Selamat siang. Siang. Gimana kabarnya hari ini sayang? Baik ya? Iya. Arsyad dan Kila. Namanya Arsyad, pemirsa, dan Kila. Tapi saya mau kalian memperkenalkan diri masing-masing supaya teman-teman di luar sana lebih mengenal kalian lebih jauh ya. Dari Arsyad pertama, silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arsyad Al-Salam, bisa dipanggil Arsyad. Saya dari kota Parepare dan di sebelah saya ada. Oke. Halo, perkenalkan nama saya Andesya Akila, saya berasal dari kota Parepare. Oke, sebenarnya kalian sudah latihan ya supaya kayak Arsyad memperkenalkan temannya juga luar biasa. Arsyad dan juga Kila, dua-duanya dari Parepare. Iya. Satu sekolah. Iya. Satu kelas. Enggak. Beda. Beda. Iya. Kamu kelas apa sih, Kila? Kelas 7. Oke, Arsyad Kelas 8. Oh, berarti ada kelas ya. Iya. Kakak kelas yang baik nggak kamu? Baik. Baik ya. Yakin, Kila? Baik. Betul. Kenapa ketawa? Enggak. Nggak usah malu-malu sayang. Di sini tidak ada yang dengar, hanya kita bertiga sama pemirsa nantinya ya. Oke, Arsyad sama Kila jauh-jauh datang dari Parepare. Luar biasa, Parepare Makassar kurang lebih 4 jaman lah ya. Dan pemirsa harus kalian tahu bahwa mereka tadi baru OTW dan akhirnya sekarang baru nyampe. Tiba-tiba hadir di Berita Kota Makassar, sangat spesial sekali. Dan saya sangat bahagia banget bisa bertemu kalian berdua. Kita akan sharing-sharing nantinya sama Arsyad dan juga Kila. Satu sekolah, kakak adik kelas, tapi punya prestasi yang sama di Kota Makassar. Tapi sebelumnya saya akan tanya-tanya terkait dengan before kamu jadi putra-putri cilik. Sebelumnya, yang pertama dulu ya saya tanya ya. Iya. Arsyad. Sebelum Ya, Putra Cilik Heritage Nusantara Sulawesi Selatan 2024. Saya yakin ini bukan event pertama kamu. Betul kan? Kamu Betul. ikut lomba-lomba pertama kali, ikut lomba apa? pertama itu
Valentine itu yang apa sih namanya? Ikut lomba fashion juga? Iya, fashion. Fashion, oke. Itu pada saat kamu kelas berapa sih? Kelas 6 SD. Kelas 6 SD? Itu pertama kamu ikut lomba? Iya. Oke, terus ikut lomba Valentine pada saat itu ya, ada acara Valentine ya. Fashion. Jadi kamu ikut lomba fashion. Kamu juara berapa sih itu? Juara 1. Juara 1. Oke, terus selanjutnya? Selanjutnya itu ada pemilihan darah daeng Kota Parepare. Oh, juara berapa? Juara 1. Juara 1? Iya. Wah, keren ya. Baru kedua kalinya juara 1 lagi. Terus? Yang ketiga itu ada kalau lomba Garota yang Oke. AMKM. Oh, AMKM di Parepare ya? Bukan di Makassar. Oh, di Makassar. Tapi kamu perwakilan dari Parepare. Iya. Oh, juara berapa? Juara 3. Oke, juara 3. Tapi ini tingkat Makassar loh pemirsa. Sudah naik tingkat. Tapi walaupun masih juara 3 ya. Tapi it's okay. Terus? Ada ini Heritage Yang ini? Iya. Putra Cilik B Heritage Nusantara Sulawesi Selatan. juara 1. Juara 1. Akhirnya juara 1 lagi. Kalau juara 1 kamu tersenyum ya? Juara 3 tadi tidak tersenyum? Saya juga. Oh, saya juga. Oke. Ada banyak lomba-lomba yang sudah Arsyad ikuti. Iya. Ada juara 1 pemirsa, ada juara 3 dan juara 1 kembali. Luar biasa Arsyad. Sebelum kita tanya perasaan, saya lanjut ke Kila dulu ya. Kila, pertanyaan yang sama sayang. Sebelum ini pasti kamu sudah lebih dulu punya prestasi yang lain, yang lebih banyak. Awal prestasi kamu di mana? Di fashion juga. Fashion. Ya, Kamu umur berapa? umur 7 atau 8. 7 atau 8 tahun. Iya. Oke. Masih ingat lomba apa sayang? Putra Putri Sulawesi Selatan kalau nggak salah. Oke, kalau nggak salah ya. Iya. Kurang yakin ya Kila ya. Iya, keren. Tanda banyak yang mungkin prestasi tak. Iya. Putra Putri Sulawesi Selatan. Kamu lombanya di mana pada saat itu? Di Parepare. Parepare. Juara berapa? Favorit. Oh, juara favorit. Oke, terus Duta Wisata Pelajar Duta Wisata Pelajar di Parepare juga. di Palopo. Oh, di Palopo. Ya, oke. Juara berapa? Juara 1. Juara 1. Oke, terus Duta Siswa Budaya. Duta Siswa Budaya di Parepare. Ya, Oke. Juara berapa? juara 2. Oke, terus Putri Heritage. yang ini. Iya, Nah, juara juara 1. juara 1. Terus apa lagi masih ada? Putra Putri Pariwisata. Ada lagi sebenarnya. Oke. Iya. Putra Putri Pariwisata Jasa Jatah Parang. Nah, di Parepare itu. Iya. Juara 1. Iya. Ya, terus Tasya. sebut aja semua, nggak apa-apa. Saya yakin pasti masih banyak lagi, tapi itu beberapa pemirsa ya. Kalian tuh kok keren-keren banget sih. Masih sekarang kamu kan kelas 7 SMP ya. Iya. Arsyad kelas Kelas 8. Iya. Tingkat SMP, ya walaupun kita nggak beda terlalu jauh ya. Oke, tapi kalian punya banyak prestasi semuanya di bidang fashion model yang tentunya kamu berhadapan nih sama masyarakat, sama penonton yang tentunya banyak banget itu. Emang kalian nggak malu? Emang kalian sepercaya diri itu? Gimana sih Kila? Nggak malu sih karena sudah terbiasa. Oke, sekarang, tapi dulu pada saat pertama Mungkin kalau dulu malu. malu. Iya. Malunya kenapa? Karena masih kurang percaya diri. Iya, baru pertama ya. Iya. Tapi kok sekarang kamu ini sudah mulai meningkat banget percaya dirinya karena beberapa lomba yang nextnya yang kamu ikuti ada banyak juara satunya nih. Berarti kamu ini sudah mulai terbiasa. Apa sih yang membuat kamu bisa jadi seperti itu? Karena sering latihan dan belajar terus. Belajar terus. Oke, pastinya ya. Iya. Pasti latihan kamu ini rutin. Kamu gigih, semangat. Latihan sendiri nggak sih? Iya. Sendiri? Sendiri biasa. Hah? Biasa juga dibantu sama coach. Coach? Oh, kamu punya coach? Iya. Coachnya siapa saya? Mia. Oh, ada coachnya sendiri ya. Iya. Jadi kamu dibantu itu. Jadi kamu semangat ditambah kepercayaan dirinya sudah meningkat. Jadi alhasil gol ya. Iya. Iya. Kok malu-malu sih dia sih? Nggak usah malu-malu. Nggak ya? Iya. Atau memang kamu begitu ya, anggun li. Oke, Kila. Arsyad, dari tadi senyum-senyum kayak serasa sudah tidak sabar ingin ditanya. Nah, Arsyad, kata kamu sih, saya tadi dapat bisikan dari ibu tercinta. Katanya Arsyad ini introvert ya orangnya, pendiam. Ya, kamu sih memang soft spoken ya pemirsa ya, soft spoken banget nih anak. Tapi kamu ikut model-model seperti ini kan berhadapan sama penonton banyak nih. Kamu kan aslinya introvert, pendiam. Orang introvert kan
tidak suka bertemu orang banyak. Betul kan Arsyad ya? Betul? Iya. Tapi kok kamu bisa ikut banyak lomba, terus jadi pemenang, apa sih yang kamu lakukan itu? Memperbanyak teman juga, bersosialisasi. Perbanyak sosialisasi itu berpengaruh. Terus dengan apa tuh sudah terbiasa. Iya. Pengalaman juga. Oke. Tapi kamu awalnya ini pendiam. Iya. Iya. Tapi pas masuk di sini kamu sudah buang rasa pendiam kamu itu. Iya. Kenapa bisa jadi seperti itu? Karena kalau kita pendiam, kita tidak banyak sharing. Kita juga kayak tidak percaya diri juga. Harus percaya diri kan. Oh iya. Jadi kamu memutar 360 derajat kebiasaan kamu yang dulu itu yang tidak bagus ya kalau introvert ya. Gila ya. Iya ya. Jadi kamu susah dapat teman kalau introvert. Berarti dulu susah dapat teman. Iya. Sekarang sudah banyak teman. Oke, jadi itu ya yang membuat kalian berdua nih hingga sampai saat ini bisa menang-menang kalau lomba. Ternyata begitu pemirsa ya. Kalian harus mulai membuang kebiasaan buruk tadi. Kesimpulannya kayak gitu. Iya. Buang kebiasaan buruk yang tentunya itu tidak berimpact, tidak berpengaruh ke kita. Jadi yang kalian berdua karena tadi kerja katanya Kila, dilatih sama coach juga. Kalau dari Arsyad sendiri, buang introvert yang dulu, mencoba hal yang baru, akhirnya bisa ya ikut-ikut lomba. Ini ada hubungannya nggak dengan support orang tua? Kalau orang tua kalian gimana? Ikut-ikutin kalian seperti ini, ada nggak juga peran mereka, Arsyad? Ada. Ya, dengan membantu semangat, dengan membantu kayak begitulah, kayak apa dah? Apa dia? Kayak apa ya? Membantu apa? Membantu memberi semangat. Maksudnya dinonton ya kalau saat lomba. Sebelum lombanya kayak gimana support mereka? Bantu kasih kayak kata-kata biar selalu semangat. Oke, kata-kata apa yang diingat Arsyad, kata-kata dari orang tua yang diingat kalau ikut-ikut lomba? Jangan dengarkan kata orang lain, terus maju saja. Oke, terus maju saja ya. Iya. Sampai panggung ya. Gitu ya. Jangan grogi di atas panggung. Itu berpengaruh banget ya bagi Arsyad. Arsyad kan? Iya. Oke, kalau Kila, sayang gimana? Kalau saya orang tua itu support system terbaik. Asik, support system terbaik. Ayah ibu dong. Support system terbaik kamu, oke? Why? Kenapa kamu bilangnya seperti itu? Karena mama yang selalu dukung sampai sini, ayah juga selalu banggain. Bentuk dukungan orang tua Kila bagaimana sih? Bantu-bantu ini, kayak misalnya mau cari baju, mama yang carikan. Terus? Kalau ayah biasa kalau sudah menang, biasa langsung post di SW-nya. Oh, di post di SW story WhatsApp. Iya. Itu membuat kamu senang? Iya. Oh, biasa captionnya ayah apa kalau diposting? Oh ya, contoh-contoh. Biasa, alhamdulillah begitu. Alhamdulillah. Kok kamu berkaca-kaca sih, matanya mau nangis ya? Enggak, Je. Oh, saya kira. Oh, posting. Alhamdulillah, anakku tersayang menang gitu. Iya. Oke, kamu senang kayak gitu? Iya. Oh, Arsyad pernah nggak dipost juga? Pernah. Oke, caption seperti apa? Sama aja, alhamdulillah juga. Enggak coba sih. Enggak. Oke. Sama juga, setiap orang tua pasti begitu. Oke, setiap orang tua pasti begitu ya. Senang nggak kalian berdua? Senang. Biasanya kan ada tuh anak-anak kalau diposting sama orang, Dede Jamiki mama begitu dan ada bayinya. Tapi kalian senang ya? Iya. Oke. Luar biasa, anak yang berbakti. Kalian berarti, mereka ini pemirsa berarti support sistemnya dari orang tua yang membuat mereka semangat dengan ada postingan-postingan, karena kalian dibanggakan ya sama kedua orang tua, jadi menambah semangat. Nah, saya mau tanya, kalau terkait dengan kalian menang-menang seperti ini kalian persembahkan untuk siapa sih? Untuk diri sendiri kah? Untuk kesenangan diri sendiri? Atau untuk orang tua atau gimana? Dari Kila? Untuk orang tua dan teman-teman yang dukung. Oke, diri sendiri enggak? Diri sendiri enggak. Wah, kamu baik banget ya. Kamu mau melakukan itu, mau capek-capek, tapi semua untuk teman-teman dan orang tua. Iya. Jadi diri sendiri kamu nggak senang? Senang sih ya. Tapi utamanya bagi mereka. Iya. Pasti teman kamu banyak, Kila.
Banyak ya? Ya, Iya. Arsyad? Kalau saya untuk orang tua sama teman-teman juga, sama diri sendiri. Oh iya, tambahan tahu diri sendiri. Kira kan enggak ya? Kamu diri sendiri. Oke. Berarti kamu senang kalau sudah ikut lomba terus juara, diri kamu ini senang banget gitu. Iya. Terus orang tua juga, teman-teman juga bisa merasakan hal yang sama. Nah, oke. Ini yang paling penting juga saya mau tanyakan. Terkait dengan kalian ikut-ikut seperti ini, kalian kan sekolah ya? Bukan hanya kesibukan lomba ini saja, tapi sekolah juga, masih SMP. Kamu siswa baru, Arsyad kelas 8 SMP. Saya pernah sekolah juga deh. Saya tahu bagaimana kesibukan sekolah dengan tugas-tugas PR dan sebagainya, tapi ikut-ikut lomba juga. Kan kalau ikut lomba begini pasti sibuk banget ya. Gimana latihannya apa? Gimana kalian membagi waktu? Arsyad. Kalau saya sih, kalau membagi waktu tuh meminta tugas lebih dari guru, terus Minta tugas lebih maksudnya? kayak apa sih tuh, kayak Minta waktu tambahan? iya, minta waktu tambahan. Oke. Terus ikut les juga Oke, tulis biar juga. tidak ketinggalan Oh iya. Kamu les apa? matematika. Oke, di luar sekolah ya? Oke, terus? Itu dong. Jadi kamu bisa lah membagi waktunya Iya, itu. bisa. Kan pagi sampai sore ya kamu sekolah? Pagi sampai jam 1:30. Oke, Terus lanjut eskul. les, school, terus les Terus juga. les juga. Oke, nggak capek ya Arsyad ya? Nggak. ya? Kila? tulis aktivitasnya di HP. Oke, asik, kamu mulai anak zaman now. Tulis aktivitas di HP, contohnya kayak gimana? Kayak misalnya bangun pagi, terus centang sudah, terus sekolah belajar, baru latihan begitu. Dan aktivitas ekskul begitu. Oke, intinya to-do list kegiatan kamu per hari itu kamu tulis. Iya. Sehingga kamu bisa laksanakan semuanya. Itu bisa tertata dengan rapi. Wah, ini tips yang bagus nih teman-teman ya. Kalau teman-teman mungkin di luar sana pemirsa Berita Kota Makassar yang sulit membagi waktu, tapi ini ada tips tahu dari Kila sama Arsyad. Gimana cara mereka sehingga mereka ini di sekolah nggak ketinggalan pelajaran sama sekali, PR-nya juga lancar, tapi bisa ikut lomba juga, jadi berprestasi juga. Kayak gitu ya. Ya. Itu tadi tips kalian membagi waktu. Kalau tips kalian sehingga bisa menjadi juara seperti apa sih? Apa sih yang kalian lakukan? Apakah ada baca-bacanya? Oke. Dari Kila sendiri, kalau misalnya ada info nih Kila, mau ikut lomba seperti ini, daftar nih, tiba-tiba lulus administrasi apa segala macam. Gimana latihan kamu? Harus selalu latihan, belajar, jatuh, coba lagi. Oke, jatuhnya kayak gimana maksudnya? Kayak misalnya ada di posisi terpuruk, berusaha bangkit dan berusaha lagi. Oke, terpuruk kamu kayak gimana sih biasanya? Biasa itu kalau biasa. Oh, itu terpuruk kamu ya? Ya. Oke. Terus coba sharing-sharing di TikTok, scroll tentang pelajaran Oh, oke. dan prestasi lain. Oh, oke. Jadi kamu scroll TikTok cari info lomba atau cari kata-kata motivasi? Info lomba. Oh, info lomba. Kirain kayak saya biasa cari kata-kata motivasi di TikTok supaya meredakan rasa kesedihan kayak gitu. Tapi enggak ya, bukan. Kamu cari info lomba, kamu coba bangkit lagi walaupun pada saat itu kamu terpuruk karena saat kalah mungkin atau gimana, kamu coba bangkit lagi. Yang paling penting saya tips kamu sehingga jadi juara gimana sih? Latihan kamu rutinnya kayak gimana? Apakah latihan dari pagi sampai malam atau kayak gimana sih? Atau biasa aja? Kalau saya tuh sering-sering latihan Oke. dan belajar. Latihannya kayak dari kapan sampai kapan kayak gitu kalau misalnya mau ikut lomba? Biasa dari jam 1 sampai Jam sekolah tuh? Iya, sampai jam 7. 7 malam? Iya, Oh, kamu latihan apa aja tuh kalau misalnya lo ikut lomba-lomba kayak gini? catwalk, public speaking. Jadi kamu latihan-latihan seperti itu ya. Jadi memang kalau mau ikut seperti ini Kila, latihannya harus rutin, terus harus semangat, Iya, terus jangan cepat merasa down. Iya, oke. Kila. Saya ingin jawaban berbeda dari Arsyad. Saya rasa pasti berbeda. Tips kamu kalau latihan gimana Arsyad?
sebelum kamu ikut lomba? Kalau tips saya sih kan sama manajemen juga. Oh ya sama ya. Kan kalau saya kan malam dari maghrib tuh sampai jam 10 saya pergi ke rumah saya tuh. Latihan public speaking sama catwalk. Pulang di rumah saya latih lagi public speakingnya di depan cermin. Oh jadi kamu latihan depan cermin? Iya. Oke. Kayak terus itu melihat juga cara public speakingnya orang lain biar bisa meningkatkan juga punya kita juga. Kamu sering lihat public speakingnya siapa? Biasa tuh nonton podcast juga. Oh, nonton podcast siapa ini dinonton? Pras Teguh. Oh iya, Pras Teguh ya. Iya. Dia model komunikasinya ngelawak. Kamu nggak ngelawak Ji? Nggak Ji. Cuman itu ya rasa percaya dirinya yang dicontoh ya. Iya. Itu aja yang sering kamu nonton Pras Teguh. Ya itu dong. Oke, yang lainnya enggak? Podcast saya tidak. Jarang. Jarang berarti pernah? Pernah. Apa podcastku yang pernah dinonton? Yang kayak model juga. Oke. Jadi sudah pernah lihat saya? Oke, Arsyad. Ternyata cara kalian berbeda ya. Kamu latihan rutin sampai jam 7 malam. Terus Arsyad beda juga pemirsa. Dia latihan lewat cermin. Kamu lihat wajah kamu di cermin. Iya. Siapa itu yang beri tips itu? Coach juga. Oke, terus nonton podcast. Itu bisa teman-teman lakukan ya. Pengaruh ya. Iya. Bisa seperti itu. Kalau cara kalian agar bisa percaya diri itu gimana? Menganggap semua orang itu tidak ada, menganggap semua orang mati atau gimana sih? Kalau saya jangan lihat matanya, lihat jidatnya. Jadi sekarang kamu lihat jidat saya? Enggak matanya. Oh matanya. Kan sekarang udah terbiasa deh. Oke. Jadi awalnya kamu itu lihat Iya. jidatnya, jangan lihat matanya. Iya. Dulu. Tapi sekarang udah lihat matanya. Iya. Oke. Jadi sekarang udah mulai percaya diri ya Arsyad ya? Iya. Bagus. Kila? Pernah dengar motivasi. Jangan anggap mereka ada. Ini kan panggungmu. Itu motivasi. Oh, jadi sampai sekarang kamu seperti itu? Iya. Jadi sekarang saya tidak ada yang Masih ada. Ini kan panggungmu. Jadi saya tidak ada. Ada, oke. Karena sudah mulai percaya diri ya. Iya. Jadi itu yang kalian bawa setiap ikut-ikut lomba, motivasi seperti itu sehingga kalian ini percaya diri terus ya. Nggak nervous. Pernah nggak sampai gemeteran kakinya? Atau keringat dingin atau mules gitu kalau ikut lomba? Nggak pernah. Arsyad pernah. Kalau gemeteran pernah. Karena pertama kali kan sering kayak bagaimana ya kalau lupa di atas panggung, orasinya bagaimana kalau lupa. Jadi pas gemeteran itu saya coba tenangin diri, tarik napas dalam-dalam. Asik. Ya gitu baru coba mengingat kembali orasinya yang sudah dilupa karena gemeteran itu. Oke. Ada nggak satu momen yang kamu betul-betul lupa sehingga nggak bisa lanjut speakingnya? Ada nggak satu momen seperti itu? Kila mungkin ada pengalaman? Ada. Apa itu sayang? Lupa orasi tapi dilanjut bilang aja terima kasih masa. Wah, iya. Bagus ya. Jadi kamu kayak rada-rada itu sudah selesai lah. Tapi kamu tetap tersenyum kayak gitu ya. Itu juga bisa jadi tips ya. Arsyad pernah nggak ada satu momen mungkin selain lupa atau kayak ada mungkin jalannya yang kurang atau gimana? Ada yang lupa orasi juga. Lupa orasi. Terus kamu bilang apa? Thank you. Ya sama, tapi kan kalau kita bilang begitu, tapi harus dengan percaya diri. Ya, oke, betul. Kalau enggak, pasti kelihatan kalau lupa. Jadi kalau kita lupa langsung aja bilang terima kasih, terus balik. Tetap tersenyum. Iya. Jadi kalau saya jadi juri, karena aku tahu tips trikmu, jadi saya lupa ini pasti. Nggak seperti itu ya. Tapi kamu harus memang peka terhadap situasi. Keren kalian masih muda tapi sudah peka dengan situasi karena sudah banyak pengalamannya. Luar biasa. Ya, saya rasa kalian berdua ini selain dengan punya prestasi seperti ini, bakat-bakat kalian ini pasti unik-unik semua nih. Pasti kalian punya bakat. Saya nggak yakin kalau kalian nggak punya bakat. Jangan bilang kalau kalian nggak punya bakat. Pasti punya kan? Punya. Nggak usah malu-malu sayang. Punya ya. Bakat kalian pasti beda-beda. Dari Kila dulu deh. Kamu senang apa? Menari. Oke.
Pidato. Pidato. Oke. Puisi. Puisi. Apa lagi? Storytelling. Storytelling. Apa lagi? Banyak ya. Kalau saya bakatku satu aja biasa. Apa lagi sayang? Itu aja. Itu aja. Dari keempat ini saya tertarik kayaknya di pidato deh. Saya mau dengar dong Kila pidato. Boleh dong ya? Boleh. Katanya kamu pintar ikut-ikut lomba ya. Kita kan tadi bicara-bicara di luar, kamu biasa ikut-ikut lomba pidato, biasa juara juga ya. Boleh ya sedikit sayang pidato? Pidato bahasa apa ini? Bahasa asing? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Oke. Boleh? Nah, pemirsa, kita akan saksikan bersama penampilan pidato dari Andi Aisyah Akila. Iya. Silakan, Kila. Hari ini saya ingin menyampaikan sebuah pidato tentang hal yang sangat penting, yaitu penanggulangan bullying. Teman-teman, bullying bukanlah sekedar bercanda. Ini adalah tindakan yang menyakitkan dan bisa berdampak panjang bagi korban, baik secara fisik maupun mental. Bentuk bullying bisa berupa kekerasan fisik, ejekan, penghinaan, pengucilan, bahkan cyberbullying melalui media sosial. Sayangnya, bullying seringkali dianggap hal biasa, padahal satu kata yang menyakitkan bisa menghancurkan rasa percaya diri seseorang, bahkan tak jarang menyebabkan depresi, trauma, hingga keinginan mengakhiri hidup. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Pertama, mari kita ciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman untuk semua. Jika kita melihat teman dibully, jangan diam. Laporkan pada guru atau orang dewasa yang bisa dipercaya. Kedua, jadilah pribadi yang peduli dan tidak mudah menghakimi. Tanyakan kabar teman, beri dukungan jika mereka terlihat sedih. Terkadang, kehadiran satu teman bisa menjadi penyelamat. Ketiga, gunakan media sosial dengan bijak. Jangan jadikan internet sebagai tempat menyebar kebencian. Sebaliknya, mari jadikan teknologi sebagai sarana menyebarkan semangat dan kepedulian. Teman-teman, kita semua bertanggung jawab, bukan hanya korban, bukan hanya pelaku, tapi juga para saksi. Mari kita ubah budaya diam menjadi budaya saling menjaga, karena setiap dari kita berhak untuk merasa aman, diterima, dan dihargai. Terima kasih. Oke, plus dong dulu Arsyad. Keren kan? Keren. Iya, kan pidato itu supaya kita bisa mempersuasi orang supaya mendengar ajakan kita ya. Tapi kamu keren, walaupun dengan suara kamu yang anggunli itu, tapi kamu juga ada penegasan. Luar biasa. Itu latihan berapa lama sayang? Lumayan lama. Lumayan lama, tapi keren itu. Kamu bahas tentang bullying itu sendiri ya. Keren kan Arsyad? Keren. Iya, luar biasa. Kamu kemarin lomba pidatonya di mana? Baru seleksi. Oh, baru mau seleksi. Jadi sekarang sudah persiapan dengan itu tadi? Iya. Oke. Yakin juara toh? Ya, yakin. Iya. Dengan kerja keras. Latihan lagi yang rutin ya? Iya. Oke, keren. Arsyad. Arsyad, kalau Arsyad sendiri bakatnya apa? Jangan mau kalah dong dengan adik Kila. Kalau saya tuh main bola dengan bulu tangkis. Oke. Sama baca puisi juga. Oh, main bola, bulu tangkis, baca puisi. Karena main bola, bulu tangkis nggak mungkin kita coba di sini. Jadi kita baca puisi aja ya Arsyad ya. Boleh kan? Boleh. Mau baca puisi apa? Tema pahlawan aja. Boleh. Sekarang kita coba ya. Ya. Ada teksnya? Nggak ada, saya carikan. Iya. Kita cari teksnya, baca puisi tentang tema pahlawan. Oke pemirsa ya, siap, tunggu ya Pak Arsyad ya. Puisi tema pahlawan. Suaranya nanti besar ya sampai orang di luar dengar ya. Boleh kan? Ini. Saja. Pahlawanku. Boleh baca sebentar? Boleh. Oh iya, mau tahu dulu pendalaman arti ya. Boleh itu? Sudah pernah dengar Kakak Arsyad baca puisi? Pernah. Pernah. Bagus. Oke. Kenapa kayak ragu-ragu Kila? Bagus ya. Iya. Kita akan dengar kembali Arsyad untuk baca puisinya. Boleh Arsyad? Saya jadi jurinya sekarang. Oke. Pahlawanku, engkau rela mempertaruhkan nyawamu untuk melawan para penjajah.
demi negara Indonesia. Dan kini negara Indonesia sudah hidup aman dan tentram. Oh pahlawanku, aku tak tahu bagaimana cara membalas jasa-jasamu yang telah engkau korbankan untuk negara ini, Indonesia. Aku hanya bisa mendoakanmu di sini, wahai pahlawanku. Terima kasih atas jasa-jasamu. Semoga engkau tenang di sana dan jasa-jasamu akan abadi di dalam hidupku. Sudah? Oke, wah, keren-keren semua ya kalian. Arsyad dengan puisi pahlawan, karena ini kamu maknanya sudah dapat, jadi kamu kayak menakutkan dilihat tadi wajahnya ya. Berhasil kamu ini senyumnya manis banget ya Arsyad, tapi memang seperti itu. Kamu sudah sering ikut lomba baca puisi juga? Waktu itu baca puisi cuma bakat doang. Waktu lomba putra-putri pariwisata. Oh iya, ada penampilan bakat ya. Di situ kamu jadi putra-putri berbakat nggak? Enggak. Belum ya. Tapi kamu punya bakat di baca puisi karena kamu bisa mengekspresikan tentang puisi kamu tadi. Keren ya, walaupun tadi tiba-tiba tahu anak pemirsa dia jadi agak nervous nggak tadi? Sedikit. Sedikit. Tapi sudah tidak bilang kita. Iya. Keren gak Kila? Keren. Iya, keren yang waktu dilihat Kila tuh yang sekarang. Yang sekarang. Berarti gak keren Arsyad. Aduh. Oke, luar biasa ternyata kalian ini selain jago public speaking di depan penonton pada saat lomba, ternyata punya bakat juga. Bakat bola, bakat bulu tangkis, kamu juga bisa nari yang semua tidak bisa kita tunjukkan di sini. Andai bisa saya akan persilahkan kalian ya. Tapi luar biasa dengan kalian ini, itu bekal kalian ke depannya, masih muda tapi bisa menorehkan banyak prestasi. Sudah berapa piala ada di rumahnya Kila? Kurang tahu juga. Coba kalau kita bisa hitung berapa kira-kira? Kurang lebih 10. Banyak lagi ya? Full satu lemari? 10 ke atas. 10 ke atas. Wah, berarti banyak ya Kila ya? Dari kamu lahir mungkin sudah ada pialanya? Bukan ya? Ya. Dari kapan sayang? Dari kelas 3 kapan? 3 SD? Ya. Wah, keren. Arsyad udah banyak berapa piala nih? 5 ke atas. 5 ke atas. Ya. Oke. Di dalam semua ada olahraga? Enggak ada. Tapi di dunia gini ya, fashion ya? Fashion. Wah, banyak keren. Karena saya saja nggak tahu berapa pialaku. Ada jika. Tapi kalian punya banyak itu ya, banyak prestasi ke depannya. Kalau lomba-lomba di sekolah ikut juga nggak? Ada nggak? Nggak ada. Oke, lebih banyak lomba-lomba di luar ya. Saya penasaran cita-cita kalian apa sih, Arsyad? Kalau saya sih akpol. Akpol. Iya. Jadi abdi negara ya, akpol. Itu cita-cita sekarang atau dari dulu? Dari dulu. Dari dulu. Selain akpol ada lagi? Kalau nggak tembus akpol, akmil. Iya. Kalau yang lain? Kalau yang lain nggak ada. Nggak ada. Berarti memang harus jadi akpol atau akmil ya? Iya. Oke, kita tunggu beberapa tahun ke depan ya. Kila? Jadi dokter. Dokter. Yang lain? Jadi menteri kesehatan. Oke, yang lain? Itu aja? Itu aja. Iya toh, semuanya di bidang kesehatan ya. Kamu senang seperti itu, berarti sekarang kamu sudah biasa main dokter-dokteran di rumah. Pasti kan? Iya kan? Iya. Oke. Semoga cita-cita kalian tercapai ya. Karena kalian ikut seperti ini juga jadi pengalaman untuk kalian ke depannya. Seperti apa? Mungkin pertanyaan terakhir saya. Kalian pernah gagal? Gagal juga? Iya. Pernah? Pernah sampai down banget yang sampai tidak mau ikut sama sekali? Pernah? Iya. Momen apa itu Kila? Pas duta siswa. Duta siswa. Itu nangis? Iya. Juara berapa sih? Juara 2. Juara 2 aja baru nangis. Waduh. Tapi sempat tidak mau ikut? Sempat. Bilang ke siapa kalau saya tidak mau ikut lagi? Bilang ke mama, enggak mau kak. Mama ikut. Biar tapi berusaha lagi. Karena berpikir bilang masih panjang perjalanan untuk kejar cita-cita. Setelah itu kamu pernah down lagi nggak? Enggak pernah nih? Iya. Tapi nangis pernah? Pernah. Oh iya. Kalau cewek nangis nggak apa-apa, jika kalau Arsyad nangis nggak boleh. Ada pernah nangis Arsyad? Enggak.
Iya kah? Yakin? Waktu ditinggal mau pergi kerja. Itu kelas berapa? Waktu kecil. Kecil, oke. Kalau gagal juga ikut-ikut lomba pernah nggak? Nggak pernah gagal, tapi tidak sampai down banget. Nggak sampai down banget ya. Kamu nggak sampai nangis ya? Enggak. Malu dilihat teman atau nangis tapi di pojokan? Kayak merasa gagal karena kan di situ juga down gara-gara jatuh tersingkir gara-gara bakat juga dengan orasi. Oh gitu. Jadi ada hal yang buat kamu kayak sedih karena mungkin di situ latihanmu kurang ya. Oke, tapi setelah itu kamu mulai belajar evaluasi dari kegagalan kamu sebelumnya. Keren. Jangan down dong. Masih muda sekali untuk kamu bisa banyak-banyak prestasinya. Katanya Kila 10 ke atas nih pialanya, tambah lagi sampai 5 lemari. Arsyad juga tambah ya 5 ke atas nih pialanya, tahu ke atasnya enggak tahu sampai berapa, sampai 50. 5 ke atas kan 50 juga ya. Iya. Jadi ternyata banyak ya. Paling terakhir banget nih. Kan kamu punya alasan sehingga ikut-ikut lomba seperti ini, karena kurang percaya diri. Pertanyaan yang sama, apa perubahan yang kamu rasakan sebelum kamu ikut lomba-lomba terkait seperti ini dan setelahnya? Dari Adik Kila dulu deh. Dulu itu sempat kayak enggak aja deh, malu Kak. Tapi pasnya sering ikut udah percaya diri. Oke, enggak ada malu-malunya sama sekali. Biar langsung tiba-tiba bedek lomba bisa aja. Bisa aja. Oke, info kalau mau podcast di sini tiba-tiba enggak? Iya. Tiba-tiba. Tapi kamu oke kan? Oke, bagus. Arsyad yang introvert nih. Kalau saya kan dulu nggak punya teman, terus kalau mau cerita dengan teman tuh kayak malu. Terus sekarang pas ikut lomba udah lebih percaya diri, bisa kayak mempunyai banyak teman juga. Ya terus itu dan sih. Jadi banyak teman nih sekarang. Dulu nggak ada. Ada tapi sedikit. Sekarang banyak. Fans juga banyak. Kurang tahu. Yang fansnya Arsyad silakan komen ya. Terakhir saya memberikan kalian kesempatan untuk memberikan pesan motivasi kepada teman-teman di luar sana, karena kalian ini bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman pemirsa Berita Kota Makassar khususnya ya. Berikan pesan kepada mereka sehingga mereka ini yang mungkin sekarang lagi down karena pernah gagal atau gimana, atau sekarang lagi nggak tahu mau ngapain, supaya bisa mencontoh kalian. Dari Arsyad dulu, silahkan. Untuk kalian semua jangan merasa terpinggirkan, karena kalian itu masih, kalau muda ya, masih banyak kayak apa tuh namanya, masih banyak kesempatan. Terus kalau kalian yang udah tua udah udah apa gimana ya, kayak harus terus maju, jangan merasa down, harus tetap semangat. Itu dong. Bilang terima kasih dong sama terima kasih. Orang tuanya? Untuk orang tua saya, terima kasih untuk semua semangatnya, semua supportnya. Ya, gitu. Itu aja? Ya. Oke, kamu tipe nggak romantis ya jadi cowok. Oke, Kila, silakan pesan motivasi seperti apa? Semangat dan coba terus sampai menjadi yang diinginkan. Saya yakin mimpi itu gratis, jadi rayalah sebanyak-banyak mungkin. Oke. Untuk ucapan terima kasih untuk orang tua dong. Terima kasih untuk semuanya. Dan terima kasih sudah buat saya jadi seperti ini. Untuk siapa? Untuk orang tua. Siapa orang tua? Mama sama ayah. Oke. Itu aja cukup sayang? Ya. Oke, terima kasih Adik Kila dan juga Adik Arsyad yang sudah menemani saya hari ini, menambah semangat saya untuk berbincang, dapat inspirasi juga dari kalian, pesan-pesan inspiratif juga dari kalian, dan teman-teman bisa mencontoh ini. Teruslah berkembang, teruslah raih cita-cita kalian dan torehkan prestasi lebih banyak lagi. Semoga di lain waktu kita bisa bertemu kembali dengan prestasi kalian yang terbaru ya. Terima kasih Arsyad dan Kila sekali lagi, dan pemirsa Berita Kota Makassar, luar biasa sekali
anak-anak di samping saya ini masih sangat belia usianya, masih duduk di bangku SMP, tapi sudah membanggakan banyak orang tua maupun orang-orang di sekitarnya dengan torehan prestasi yang diraih dengan penuh semangat. Untuk berita terupdate lainnya, jangan lupa subscribe channel YouTube Berita Kota Makassar. Berita tadi akan dicetak di harian Berita Kota Makassar dan juga dapat Anda jumpai di koran digital dan juga di seluruh platform sosial media Berita Kota Makassar. Untuk kita pemirsa, saya Alika juga bersama Akila dan Arsyad pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.